Saya Putri Viola kembali lagi hadir ke hadapan Anda di Breaking News malam hari ini. Saya tidak akan sendirian untuk bisa kita bersama-sama melihat bagaimana kemeriahan dari acara pernikahan ataupun juga yang sudah masuk ke dalam tahapan tasyakuran dan resepsi. Pasangan yang sedang berbahagia, Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono. Sudah hadir di samping saya seorang sosiolog yang dalam hal ini ataupun malam ini juga kita akan dengarkan pandangannya sebagai seorang budayawan Jawa, Pak Trubus Radiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Baik Pak Trubus, ikut berbahagia ya kita ya. Kalau melihat, betul, saya tuh kalau melihat Kaisang kemudian dengan Erina dari kemarin, dari Midodareni, akad nikah, senyumnya nggak berhenti. Apalagi tadi Pak, pada saat kirap, menyapa warga, melambaikan tangan, warga begitu antusias menantikan. Betul, jadi saya bayangkan pagi-pagi mereka sudah kelelahan, gitu kan? Karena kan kemarin mereka diadakan akad nikahnya di kota yang berbeda, Yogyakarta. Hari ini di Solo, mereka kepayahan, kelelahan sudah pasti, panas sinar matahari, tapi senyumnya terus mengembang. Itu yang luar biasa. Saya seperti ikut merasakan kebahagiaannya. Iya betul. Mereka memang padahal jarak Jogja Solo kan cukup jauh ya, dalam arti. Nah ketika di Jogja juga dukungan masyarakat sangat tinggi meskipun dibatasi untuk masuk, tetapi mereka bisa nonton di televisi dan ketika selesai juga ada yang berebut bunga, itu ada bunga melati atau apa juga saling berebut. Nah ini menunjukkan kan ada yang pengennya segera dapat ini juga jodoh katanya ngikutin. Saya harusnya ikut kalau gitu ke sana. Nah, ke sana kan maunya seperti itu. Nah, itu ketika di Solo juga begitu tinggi besar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian masyarakat itu ikut memberikan rasa rasa bahagia bersama dan mendukung sehingga mendoakan kepada mempelai itu sebagai sesuatu yang sangat ya punya nilai budaya yang sangat tinggi. Ini menarik, nanti kita akan ulas lebih lanjut. Nilai budaya yang tinggi sudah disinggung oleh Pak Trubus. Ini juga sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di depan teman-teman media. Tapi mungkin nanti Pak, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana suasana di Pura Mangkunegaran Solo. Keluarga yang mengiringi, mengawal di belakang mempelai. Ini sudah berjalan mengantarkan mempelai ini menuju pelaminan. Kita lihat juga di sepanjang karpet merah yang dilalui sudah hadir pula mereka-mereka yang bagian ataupun merupakan bagian dari keluarga besar kedua mempelai dan juga rekan-rekan terdekat mereka. Kita lihat kembali senyumnya cantik sekali Mbak Erina ini, begitu anggun. Pak Trubus kita lihat, aduh begitu manis sekali. Dan wajah khas Jawanya tinggi sekali. Betul sekali. Kemudian berwibawa gitu kan. Iya, ini kostum yang berbeda tadi sudah sempat saya singgung. Pak Trubus tadi kan memakai hitam begitu anggun. Nah yang sekarang ini terasa lebih mewah karena mengenakan warna merah perpaduan dengan emas seperti ini Pak Trubus. Iya, terlihat kelihatan karismatis ya. Karismatis, kemudian juga seperti seorang raja yang punya wibawa besar ya terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Betul, karena memang pasangan pengantin kan katanya orang-orang adalah raja semalam. Raja semalam. Dan kalau lihat paesnya itu juga teristimewa kan itu paes. Bagaimana Pak? Paesnya itu sendiri punya filosofi kebesaran kan, karena itu gajahan yang dari Jogja juga dari yang lancip itu pakai emas gitu kan. Nah itu kan memang dulu sejak zaman Pakubuwono II kan ya diberikan kepada putranya sebagai penghargaan dan sekarang diikuti dengan gaya yang mengikuti perkembangan lah setidaknya tapi masih dipertahankan. Nah ini satu hal yang sangat bagus gitu dalam arti pakaian maupun hiasan-hiasan semuanya itu mengikuti tradisi Jawa yang begitu pakemnya masih kelihatan. Penutup kepala yang digunakan oleh Mas Kaisang ini juga terlihat berbeda. Iya, dia berbeda dan ini kan seperti seorang bangsawan ya, yang bangsawan. Ya minimal seorang kesatria yang punya wibawa dan disitulah kemudian sisi-sisi kenikmatannya sangat menonjol. Baik. Ya, di belakang mengikuti kakak dari Kaisang Pangarep yaitu Kahiyang Ayu bersama suaminya Bobi Nasution dan juga putri mereka. Kita lihat juga Bu Iryana dan juga Bapak Jokowi masih menyalami tamu-tamu yang hadir dan juga sudah mulai ramai menempati Pura Mangkunegaran ini. Dan penempatan di Pura Mangkunegaran ini sangat historis sekali karena kan Pura Mangkunegaran ini kan dulunya merupakan pecahan dari kerajaan Mataram kan. Mataram Islam yang karena perjanjian Giyanti
1755, kemudian dipecah antara Jogja dan Solo. Nah ini salah satu pecara Mangkunegaran ini, dan ini punya histori sendiri karena disitulah para adipati, para bangsawan tinggal di situ. Nah, sehingga meletakkan prosesi upacara di situ itu punya nilai historis yang sangat luar biasa, dan itulah kemudian sisi-sisi kesatria, sisi-sisi keningratan, sisi-sisi kejayaan itu ditampilkan semua Mbak di situ. Baik, sudah menempati pelaminannya Mas Kaisang dan Mbak Erina, luar biasa. Erina juga masih terus menebar senyumnya, dan ini sepertinya juga berfoto bersama dengan kedua orang tua, Ibu Iriana, Bapak Presiden Joko Widodo sebagai orang tua dari Kaisang Pangarep, kemudian juga Ibu Sofiatun Gudono yang merupakan ibunda tercinta dari Erina Sofia Gudono, yang juga ditemani oleh kakak dari Erina Gudono yaitu Alen Gudono. Sudah mulai menerima tamu dan juga satu persatu tamu VIP berdatangan, tamu VVIP, karena memang diundang mantan kepala negara atau mantan presiden dan juga mantan wakil presiden seperti Pak Budiono ini datang beserta Ibu, Pak Trubus. Iya, ini kelihatan memberikan satu doa yang luar biasa, di mana kemudian juga memberi semangat dukungan kepada ini, dan itu ada satu legacy yang baik, di mana kemudian ada budaya tradisi untuk mentransfer tradisi yang ada di Jawa, terutama khusus Jogja dan Solo kan. Betul. Gitu. Karena ini pernikahan ini memang perpaduan antara Jogja dan Solo, Iya. Nah, di mana dulu sudah terpisah karena perjanjian Giyanti, sekarang seolah-olah disatukan gitu loh, disatukan. Ada karena makna seperti itu dari pernikahan ini. Dari pernikahan ini menyatukan yang sudah terpisah. Iya, sebelumnya terpisah dengan karakter dan istilahnya budaya yang kembangkan sendiri-sendiri waktu itu. Dan ini memang pernikahan ini menjadi ajang bagi masyarakat Jawa terutama untuk melihat betapa luhurnya budaya Jawa yang selama ini sebagian sudah luntur oleh perkembangan zaman. Betul. Dan di satu sisi memang ada kesan bahwa di situ unsur kemewahan, mahal seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya pernikahan ini kan menunjukkan sebenarnya tidak mahal dan tidak mewah juga ya, meskipun kemewahannya ada, tapi dalam pengertian tidak menunjukkan sebagai sesuatu yang tercerabut dari akar budayanya gitu ya. Baik, kalau tadi kita juga sempat melihat Bapak Yusuf Kalla, Bapak Hamzahas juga sudah memberikan doa, memberikan restu, bersalaman dengan kedua mempelai dan keluarga, dan saat ini sedang diabadikan kehadirannya bersama dengan keluarga besar Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Seperti yang sudah sempat saya informasikan bahwa selain Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana, berdiri di samping atau di sisi dari Erina adalah ibunda tercinta Sofiatun Gudono dan juga kakak yang menjadi wali nikah juga dari Erina yaitu Alen Adam Gudono. Pak Yusuf Kalla yang saat ini kemudian datang memberikan ucapan selamat dan juga doa. Mereka ataupun juga pasangan ini berlimpah doa, Pak Trubus. Mereka yang datang bukan hanya para tamu, tapi masyarakat ini ketika kemudian bercerita kepada media, diberikan atau ditanya komentarnya apa, mereka ikut merasakan kebahagiaan dan mereka mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan cepat dikaruniai keturunan, Pak Trubus. Iya, ini memang doa yang begitu besar dari masyarakat, dan harapan masyarakat terhadap kedua mempelai ini sangat besar gitu ya. Di mana kemudian harapannya akan dapat keturunan yang mereka dapat keturunan ini nantinya akan membawa kejayaan bagi kedua belah pihak, dalam hal ini untuk Jogja dan Solo nantinya di kemudian hari ya. Ini juga bisa saja harapan seperti itu kelihatannya masyarakat sangat tinggi. Yang kedua, saya lihat juga masyarakat begitu antusiasnya ketika kirap itu dilakukan gitu, dan bagaimana kemudian ada relasi yang sangat dekat antara mempelai dengan masyarakat itu yang karena selama ini terkesan ada jarak Mbak antara yang namanya
priayi dengan yang namanya Iya, iya, betul. masyarakat jelata ya, itu istilahnya wong sudro kalau bahasa Jawanya itu. Nah ini ternyata dengan adanya pernikahan ini menyatukan itu semua. Jadi perbedaan itu tidak kelihatan menyolok sama sekali. Justru di situ ada hubungan relasional yang sangat bermakna, di mana filosofi sekali, ya, ada ikatan batin meskipun mereka tetap berbeda di dalam konteks kehidupannya, tetapi bagaimana mengharapkan sesuatu yang sifatnya mikro dan makronya itu sama gitu. Baik. Ya. Ibu Sinta sudah hadir, kemudian juga Mbak Yedi Wahid sudah hadir menyalami pengantin dan juga ayah ibunya. Dan seperti biasa juga tamu-tamu VIP yang datang setelah memberikan ucapan selamat juga diabadikan atau berfoto bersama. Informasi yang didapatkan juga bahwa ini adalah pasangan pertama Pak Trubus yang merayakan pernikahan mereka di Pura Mangkunegaran ini, yang bukan merupakan bagian dari keluarga besar Mangkunegaran sendiri. Iya, Pak memang. Trubus. Jadi ini memang satu monumental lah ya, monumental karena apa? Karena memang ini baru pertama kali. Selama ini penyelenggaraan pernikahan memang khusus untuk kalangan bangsawan yang di Mangkunegaran gitu ya, terutama adipati dan sebagainya lah keluarganya itu. Tetapi sekarang dengan adanya pernikahan ini antara Kaisang dan Erina Gudono ini menjadi potret di mana kemudian Mangkunegaran ini sudah seperti menjadi milik bersama gitu ya, Mas. Jadi artinya masyarakat melihat ada ikatan budaya di mana kemudian Mangkunegaran ini tidak lepas dari kepemilikan bersama gitu. Jadi itu ada bagian dari masyarakat yang merasa memiliki, yang selama ini bahwa keraton itu sesuatu yang seperti Menara Gading, sesuatu yang sangat jauh gitu ya. Tidak bisa dijangkau ya itu. Betul. Tetapi mereka sekarang melihat bahwa itu sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah bahwa Mangkunegaran itu adalah tempat kita bersama, milik kita bersama, dan mari kita jaga bersama-sama, kira-kira seperti itu. Dan saya percaya bahwa pernikahan ini selain menjadi potret di mana bersatunya antara Jogja dan Solo, tapi juga di situ bagaimana kemudian nantinya akan ada banyak generasi muda yang ikut belajar, ikut memahami bagaimana historisitas kebudayaan yang ada di Jawa, khususnya di Jogja dan Solo, Mataram itu yang selama ini memang sudah banyak mengalami penurunan ya, situasi yang memang sudah berubah juga. Tetapi kita percaya bahwa dengan adanya pernikahan ini memang simbol-simbol dari perhiasan, pakaian dan semuanya itu menunjukkan betapa budaya Jawa itu sesungguhnya tidak lagi mempertontonkan yang namanya primordialisme, mentontonkan hal yang sifatnya stratifikasi sosial yang tajam, kasta-kasta yang selama ini kan dilihat seperti itu. Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Justru disitulah kemudian memang pengaruh ya, karena pengaruh penjajahan, pengaruh itu yang memisahkan seolah-olah itu hal yang berbeda. Padahal secara struktur sebenarnya mereka satu kesatuan gitu. Hubungan antara Kawulo dan Gusti, dalam konteks Kawulo Gusti itu mereka satu ikatan ya. Saling menghormati, saling menghargai, dan bagaimana juga menjunjung nilai-nilai yang sudah menjadi paugeran. Paugeran itu pedoman yang sudah turun temurun dari leluhurnya untuk disatukan secara bersama, dijalani secara bersama-sama. Begitu Mbak. Dan itu kemudian nanti di dalam konteks keluarga saya percaya mereka akan menjalankan nilai-nilai amanah Jawa, apalagi tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan beberapa ini ya kan, semacam ular itu pesan yang sangat bermakna di situ, di mana kemudian sebagai anak harus mentaati semua aturan-aturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku di dalam tradisi Jawa, dan terutama bagaimana kemudian hubungannya antara hablum minallah dan hablum minannas, kira-kira seperti itu. Betul. Pak Trubus, kita juga akan nanti lihat siapa saja tamu-tamu VIP yang datang, tamu-tamu kehormatan. Jajaran menteri sudah pasti, tadi juga sudah sempat rekam Mas Menteri, Nadiem Makarim, Mas Menteri. Begitu kan? Nanti kita akan lihat, termasuk juga salah satu hal yang membuat saya terkagum ini Pak Trubus adalah Puri Mangkunegaran itu sendiri. Ornamennya begitu indah, bahkan juga ada unsur-unsur Eropa di sana. Kalau saya lihat masih ada lampu kristal dan sebagainya. Mungkin Pak Trubus juga bisa menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini. Tempat yang begitu bersejarah, yang juga ini menjadi sejarah baru ketika menerima pasangan ini menikah di sana, karena ini merupakan pasangan pertama yang bukan merupakan bagian ataupun juga keturunan dari keluarga Mangkunegaran, tapi diberikan kesempatan untuk bisa merayakan hari bahagia mereka di Pura Mangkunegaran Solo. Kami akan segera kembali sesaat lagi.